Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di Fada FM Reborn. Senang sekali saya Sofia Nur Aini kembali hadir menemani Anda dalam program talk show kita kali ini. Seperti biasa, kita akan membahas tema-tema menarik yang dekat dengan dunia pendidikan dan kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat relevan dengan zaman sekarang, yaitu digitalisasi pendidikan. Kita tahu bersama, dunia pendidikan saat ini sedang mengalami perubahan besar. Teknologi digital hadir membawa banyak kemudahan, namun sekaligus juga menghadirkan tantangan tersendiri, baik bagi mahasiswa, dosen, ataupun perguruan tinggi lainnya. Hari ini kita akan sama-sama menggali lebih dalam bagaimana sebenarnya digitalisasi ini mempengaruhi wajah pendidikan, khususnya di kampus Islam dan pesantren. Serta keterampilan apa saja yang perlu disiapkan mahasiswa agar mampu bersaing di era digital ini. Baik pemirsa, dan tentu saja kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber istimewa kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Ahmad Fawaid, MTHI, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Halo Bapak. Halo Mbak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, terima kasih ya Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan sedikit waktunya untuk hadir di acara podcast pada siang hari ini. Baik Bapak, untuk memulai perbincangan kita hari ini, mungkin Bapak bisa sedikit lebih menjelaskan terlebih dahulu bagaimana Bapak melihat kondisi pendidikan saat ini setelah memasuki era digital ini Bapak. Oke, baik. Masuknya dunia digital dalam pendidikan ini juga tidak bisa kita pungkiri karena keseharian kita yang selalu dekat dengan digital dan perangkat digital lainnya. Ini terbukti dari beberapa riset yang menunjukkan bahwa tidak hanya Gen Z, bahkan ada post Gen Z yang memiliki angka rata-rata 48% kesehariannya menggunakan dan tergantung kepada digital. Oleh karena itu, karena saking dekatnya Gen Z atau post Gen Z ini dengan dunia digital, sehingga ruang yang terbuka ini juga bisa dijadikan sebagai media dalam belajar untuk lebih bervariasi, lebih cepat memahami dengan hadirnya teknologi atau digitalisasi pembelajaran ini. Oke, seperti itu ya Bapak. Untuk berbicara selanjutnya, kita akan bicara tentang masalah pendidikan yang berbasis pesantren dan universitas, seperti itu ya Bapak. Lalu bagaimana Bapak Dekan selaku Fakultas di Agama Islam ini memandang posisi Universitas Nurul Jadid dalam menghadapi arus digital ini Bapak? Ya, sebenarnya di kami sudah sangat akomodatif sekali dengan perkembangan digital. Terbukti ini ada beberapa kebijakan dari perguruan tinggi yang memberikan kebebasan kepada dosen untuk menggunakan model pembelajaran apapun. Apakah itu menggunakan luring, kemudian full daring, atau menggunakan blended learning dengan metode yang bervariasi, apakah itu menggunakan flip learning dan seterusnya. Sehingga dosen melihat situasi belajar siswa itu dapat menyesuaikan apa yang harus dia lakukan dalam menyampaikan materi. Nah, bahkan untuk saat ini perguruan tinggi sudah memfasilitasi dengan adanya e-learning yang di dalamnya cukup lengkap sekali, media pembelajaran, penugasan. Kalau dulu dosen, mungkin paradigma kita dosen hanya sebagai penyampai materi, penceramah, kemudian pengajar biasa. Tapi saat ini posisi ini bergeser dari yang awalnya menjadi penceramah di kelas, tetapi sekarang menjadi fasilitator atau pendamping belajar mahasiswa. Oleh karena itu, karena perbedaan paradigma ini, sehingga proses belajar mengajar itu lebih menyenangkan, lebih variatif, modelnya juga boleh disampaikan terlebih dahulu oleh dosen, dipelajari secara online di mana-mana, di
tempat apapun yang disukai oleh mahasiswa di kelas lebih banyak berdiskusi, dan itu kalau dalam teori pendidikan mungkin center learning ya. Pembelajaran yang fokus kepada mahasiswa. Sehingga dosen tidak begitu banyak memberikan atau dalam tanda kutip berceramah, tetapi lebih mendampingi, mengarahkan alur berpikir mahasiswa supaya ini menjadikan luaran yang baik. Berarti digital ini sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali. Oke. Sangat berpengaruh sekali. Oke, Bapak. Lalu sekarang saya mau menanyakan tentang tanggapan Bapak. Bagaimana digitalisasi ini mengubah wajah pendidikan khususnya di kampus Islam dan pesantren seperti Universitas Nur Jadid ini. Tapi jangan dijawab dulu ya Bapak. Kita usai setelah ini tetap bersama kami di Fada FM Reborn. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Fada FM Reborn. Baik, untuk pertanyaan di segmen sebelumnya, kita sudah banyak menyinggung dan mempertanyakan beberapa hal tentang pendidikan di era digital. Mungkin bisa saya ulas kembali untuk pertanyaan sebelumnya ya Bapak. Boleh. Jadi pertanyaan sebelumnya itu bagaimana digitalisasi mengubah wajah pendidikan khususnya di kampus Islam atau pesantren seperti Universitas Nurul Jadid ini Bapak? Ya, makasih pertanyaannya, ini sangat bagus sekali. Di mana perguruan tinggi yang berada di bawah naungan pesantren, dia memiliki kompetensi tambahan, di mana mahasiswa dituntut untuk menguasai kompetensi keilmuan program studinya, tetapi di sisi yang lain dia harus menguasai kompetensi di bidang keagamaan yang dia dalami di pondok pesantren. Nah, ini saya kira tidak perlu kita lihat dari aspek yang sebagai kekurangan, tetapi ini justru kelebihan. Dengan hadirnya digitalisasi pendidikan di perguruan tinggi pesantren ini, justru itu sangat mendukung, di mana mahasiswa dituntut untuk memiliki kompetensi keagamaan dan tidak bisa beraktivitas secara penuh untuk perguruan tinggi, tetapi dengan dukungan teknologi yang dimiliki oleh Universitas Nurul Jadid, ini sangat mendukung. Contoh misalnya di Fakultas Agama Islam, kita memiliki aplikasi namanya manajemen tugas akhir atau kita bisa sebut sebagai Matur. Ya, benar, Nah, Bapak. di Matur ini dari pengajuan proposal, ujian proposal, bimbingan, kemudian ujian skripsi sampai pengesahan, semuanya menggunakan digital. Artinya boleh jadi nanti pada proses dari pengajuan sampai akhir ini boleh jadi mahasiswa tidak sempat ketemu dengan dosen. Ya, ini kan juga memfasilitasi pada mahasiswa yang sangat sibuk di luar, atau bahkan kita memfasilitasi mahasiswa kita yang ada di luar negeri, tidak harus datang ke sini untuk proses bimbingan. Nah, ini salah satu contoh bukti bahwa digitalisasi itu sangat mendukung sekali, khususnya bagi mahasiswa yang memiliki peran ganda ini. Satu, peran sebagai mahasiswa yang dituntut menguasai kompetensinya, tetapi juga di sisi yang lain, dia dituntut untuk menguasai keagamaan, mengurus santri, menjadi wali asuh dan seterusnya. Nah, ini saya kira nilai plus dan yang didukung oleh digitalisasi ini. Itu salah satu contoh kecil yang kita peroleh ya di kampus kita ini. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang lain. Seperti tadi saya ceritakan di awal, bahwa ada yang namanya e-learning yang kita manfaatkan sebagai blended learning ya. Model pembelajaran blended learning, di mana mahasiswa diberikan materi terlebih dahulu, kemudian materinya disampaikan dalam bentuk makalah, PowerPoint, atau video dari dosen. Mbak merasakan begitu ya? Iya, sangat mudah sekali Bapak. Nah, sangat mudah sekali. Memanage waktu yang kita punya. Nah, ini salah satu inovasi kami di perguruan tinggi untuk melayani mahasiswa, tidak hanya memberikan materi secara monoton seperti paradigma lama, tetapi juga memfasilitasi bagaimana materi ini disajikan kepada mahasiswa dalam ragam model. Sehingga akan ada banyak karakter ini Mbak. Ya, orang kadang dia bisa belajar dengan mendengarkan ceramah. Boleh juga ada orang yang lebih mudah dia hanya melihat video atau visual. Ada juga orang yang lebih menangkap pembelajaran itu dari
apa namanya Hanya melihat suara video. begitu Oke. atau dari kuis dan Iya. seterusnya. Nah, ini manfaatnya digitalisasi yang kita kembangkan di kampus kita. Itu, Berarti Mbak. itu sangat bermanfaat sekali dan Sangat, juga tidak sangat. membuat waktu mereka itu terbuang Betul, sia-sia ya betul, Bapak. Jadi betul. bisa propaganda gitu ya Pak, bisa mengerjakan kegiatan yang ada di kampus dan juga bisa mengerjakan sesuatu yang ada di Nah, pesantren. kewajiban-kewajibannya tidak akan terbengkalai di Iya pesantren. benar banget Bapak. Betul. Sementara dia juga dituntut di perguruan tinggi untuk menguasai kompetensinya sesuai Oke. dengan prodinya. Itu loh, Mbak. Oke. Berarti dari situ banyak sekali pembelajaran yang kita ambil dari situ ya Betul, Bapak. betul sekali. Ini sebenarnya sejalan ya. Sebenarnya kita sudah kembangkan itu sangat lama sekali. Matur kalau di Fakultas Agama Islam kayaknya sudah 2 tahun Iya yang 2 lalu tahun ya. sudah Pak. 2 tahun sudah berjalan dan semua mahasiswa, dosen betul-betul merasakan manfaatnya. Gimana fleksibilitas waktu ini nyaman dan enak dirasakan oleh baik itu dosen atau mahasiswa. Nah, ini saya kira juga sejalan dengan kebijakan Presiden untuk hari ini, yaitu Inpres nomor 5 tahun 2025, yang di dalamnya juga ada digitalisasi pembelajaran. Ini yang digembar-gemborkan oleh Presiden bahwa di tahun 2025 ini nanti setiap sekolah itu akan mendapatkan namanya TV panel interaktif flat board flat panel begitu, di mana TV itu bisa menampilkan video pembelajaran yang dikembangkan oleh sekolah. Kemudian juga ada kuis di situ supaya memudahkan siswa di dalam menerima pembelajaran. Sehingga dengan adanya interaktif flat panel ini, sekolah yang berada di Sekolah di pedesaan menerima pengetahuan yang sama dengan transfer video pembelajaran, transfer materi melalui televisi ini. Saya kira nanti ke depan sudah pemerataan pembelajaran, apakah itu di desa, di kota sudah dapat diminimalisir dengan baik. Ya. Berarti memang dari pemerintah itu memang sangat disarankan banget. Betul, ini sebenarnya sudah dari 2023 ya, kayaknya Menteri yang dulu Menteri Pendidikan yang dulu sudah mengembangkan digitalisasi pembelajaran ini, tapi sekarang malah ditambah lagi, digenjot lagi. Karena memang saya sebut tadi bahwa post Gen Z ini yang sangat dekat dengan gadget, dengan laptop ini ketergantungannya sangat erat sekali. Sehingga perlu diisi ini, ruang-ruang gadget ini perlu diisi dengan pembelajaran supaya nanti dimanapun, everywhere dia bisa belajar dan bisa berinteraksi dengan guru. Ini kan berbicara tentang digital di era pendidikan gitu ya Pak. Lalu bagaimana kalau anak muda itu menganggap bahwa digitalisasi ini sebagai sebuah kontradiksi atau bisa disebut dengan kayak itu Pak, sering membuat anak muda itu terdistraksi, entah itu ketika kita mau belajar untuk itu entah di e-learning atau pembelajaran perkuliahan yang lainnya, kadang kita juga terdistraksi dengan video-video lain atau iklan kayak gitu Pak. Nah, lalu bagaimana itu Pak tanggapannya Bapak untuk memberikan sedikit tips lah ya Pak, mungkin pandangan kepada anak muda biar tidak terlalu terpaku atau gampang terdistraksi dengan sesuatu hal yang baru kayak gitu. Betul sekali, disitulah tantangan kita hari ini. Jadi kalaupun interaktif flat panel ini disediakan oleh pemerintah, tetapi tantangan hari ini adalah literasi digital kita. Iya benar sekali ya, Bapak. Literasi digital kita ini perlu dibangun, baik itu oleh guru, oleh murid, sehingga nanti apapun media pembelajaran yang diberikan kepada dunia pendidikan itu betul-betul fungsional, tepat sasaran, dan betul-betul berfungsi sebagai media pembelajaran. Tidak berfungsi untuk yang lain. Nah, tantangannya di situ, Mbak. Maka oleh karena itu pemerintah hari ini tidak hanya memberikan alat, tetapi juga pengembangan SDM. Nah, di sini yang perlu kita kawal bersama, artinya perlu kita kembangkan bersama juga di dunia pendidikan di perguruan tinggi menurut saya untuk perlu membangun literasi digital ini dengan baik. Baik itu di tingkat mahasiswa, di tingkat dosen dan seterusnya. Tapi saya kira kalau di tingkat mahasiswa dan dosen itu sangat minim masih termanage dengan baik, literasi digitalnya sudah memiliki lah walaupun tidak
tidak optimal, tapi overall menurut saya masih oke lah kalau di perguruan tinggi. Karena kita memiliki tanggung jawab yang sama, tugas juga banyak yang berbasis proyek Ya, yang benar diberikan sekali, Bapak. kepada Mahasiswa. mahasiswa. Jadi dimanapun dia belajar tidak berfokus kepada kehadiran atau daftar hadir, tapi juga ada beberapa dosen yang itu adalah Memang sangat membutuhkan. betul, yang orientasinya adalah proyek. Iya, Ya, benar. proyek. Pembelajaran secara online kayak Betul, gitu ya, Pak. proyek. Yang inti adalah yang diujikan, Anda lulus kalau ada proyek. Nah, kira-kira begitu. Ya, seperti itu. Masuk, nggak ngurus. Yang penting Proyek selesai. mata kuliah hari ini adalah membuat robot, maka proyeknya adalah harus ada robot. Oke. Anda masuk rajin, tidak ada robot, tidak lulus. Nah itu by project Oke. seperti itu Mbak kira-kira. Oke, dari tadi itu sudah banyak banget Iya. Pak, dan juga sudah membahasnya sudah mendalam, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang pengen saya tanyakan lagi Pak. Siap. Tapi kita jeda terlebih dahulu, kita kembali lagi nanti setelah episode selanjutnya. Tetap bersama kami di Fada FM Reborn. Baik pemirsa, dan masih tetap bersama kami di Fada FM Reborn bersama narasumber kita yaitu Bapak Ahmad Fawaid MTHI. Oke Bapak, dari perbincangan kita dari sebelum-sebelumnya itu sudah sangat mendalam sekali ya Bapak. Mungkin ini hampir di pertanyaan terakhir Bapak. Tadi berbicara tentang digital di pendidikan itu sudah banyak banget manfaat dan positif negatifnya. Tentu selain ada positifnya juga ada negatifnya Bapak ya. Mungkin dari sini Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang positif dan negatifnya juga, Pak. Oke, baik. Tadi sebenarnya sudah disinggung. Yang pertama adalah SDM kita, baik itu dari unsur dosen, mahasiswa, guru, atau murid. Nah, ini harus distandarisasikan literasi digital kita, diberikan pemahaman yang sama, baik itu dari guru, murid, dosen, atau mahasiswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa diversifikasi mahasiswa kita. Ada mahasiswa yang memiliki kecukupan di dalam bidang ekonomi sehingga dia memiliki laptop. Ada mahasiswa yang tidak memiliki alat komunikasi atau alat untuk melakukan betul. Apakah itu merealisasikan. gadget, laptop dan seterusnya. Nah, ini sehingga ada sedikit kendala di sini. Kemudian yang ketiga tentu ini adalah jaringan internet. Ada beberapa mahasiswa yang domisilinya ada di pergunungan yang Sulit di situ jangkauannya. sulit jangkauannya dan sinyal internet juga agak susah, Iya. sehingga mereka memiliki keterbatasan. Tetapi Mbak, yang kita rasakan bersama bahwa kampus kita ini sudah menyediakan full wifi dan bisa diakses dimanapun dengan kecepatan yang sudah optimal, sehingga tidak ada alasan menurut saya bahwa pendidikan digital ini atau pembelajaran yang memanfaatkan digitalisasi ini itu berlangsung dengan baik di tingkat perguruan tinggi ya, dan hampir semua perguruan tinggi menurut saya sudah mempersyaratkan memang untuk menyediakan akses wifi secara gratis ini. Itu. Tetapi Mbak, yang perlu dicatat ini bahwa apapun media pembelajaran, alat yang kita berikan, yang kita sajikan kepada mahasiswa kita, tetapi itu tidak akan mengganti peran dosen. Tidak akan pernah mengganti peran guru kalau itu sekolah. Oke. Gitu. Jadi peran guru ini memang sangat sentral. Dosen ini memang sangat sentral. Tetapi hanya dosen saja tanpa kehadiran digitalisasi ini, maka motivasi belajar mungkin stagnan atau bahkan turun. Benar. Tapi dengan inovasi pembelajaran, digitalisasi pembelajaran, maka motivasi belajar mahasiswa atau siswa ini naik. Itu sudah saya baca di 32 riset tentang digitalisasi pembelajaran, hasilnya mengatakan demikian. Jadi ketika motivasi belajar ini naik, maka hasil belajar ini pasti naik. Pasti naik. Betul, jadi Mbak. sudah terbukti. Nah, begitu. Sehingga ketika penyampaian materi menggunakan visualisasi, video, kemudian menggunakan aspek-aspek digital, maka ini motivasi bisa naik.
Kalau motivasi naik, maka hasil belajar juga pasti akan naik. Nah, di situ kuncinya, bahwa kehadiran digital dalam dunia pendidikan ini tidak akan menggantikan ruang guru atau peran guru di situ. Kalau di perguruan tinggi, peran dosen. Sehingga kayak etika, akhlak, perilaku kita sebagai mahasiswa dan dosen ini tidak bisa kita transfer melalui visualisasi. Tapi harus menggunakan uswah, praktek yang baik yang dicontohkan oleh seorang pengajar, dosen atau guru. Saya kira itu. Oke, berarti sangat-sangat penting ya Pak. Jadi meskipun adanya era digital, masuk di era digital ini, peran dosen itu tidak bakal terlupakan atau guru-guru tidak mungkin tergantikan dengan media AI apapun, gitu ya? dengan digitalisasi apapun. Tidak mungkin tergantikan itu. Jadi semuanya sangat-sangat benar-benar berperan kayak gitu ya. Betul. Cuman lebih mempermudah mereka lagi Betul. untuk mengakses atau memberikan Betul. peluang mereka Ini untuk alat, menuju Mbak. masa depan. Digitalisasi ini alat. Bukan tujuan, tapi alat saja. Ketika tujuan sudah tercapai, maka alat ini nggak dibutuhkan lagi. Itu alat. Tetapi di mana tujuan kita, alat ini berpengaruh. Kalau alatnya canggih, maka kita semakin cepat menuju kepada tujuan. Seperti digitalisasi yang hari ini kita rasakan bersama. Oke, dari perbicaraan kita itu sudah banyak banget dan meluas sekali ya Bapak. Kalau tentang digitalisasi itu sangat penting banget untuk pendidikan, baik itu di sekolah ataupun di perguruan tinggi, baik itu pesantren, dan itu tidak menjadi hambatan untuk kita tetap belajar dan memperjuangkan masa depan kita. Betul, kayak gitu ya Bapak. Betul. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak. Mungkin Bapak ini ada saran untuk mahasiswa atau pesan gitu lah ya yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa di luar sana, khususnya mahasiswa Universitas Nurul Jadid sendiri kayak gitu Bapak, agar bisa menjadi pelaku bukan hanya penonton dalam era digitalisasi pendidikan. Karena tadi juga dibahas ya Pak, untuk bagaimana mahasiswa itu mengakses internet yang aksesnya juga lumayan sulit gitu ya Bapak. Nah, bagaimana mereka itu berperan sebagai pelaku bukan hanya penonton kayak gitu. Betul. Kata kunci untuk hari ini yang kita bicarakan ini adalah bahwa tadi sudah saya singgung, digitalisasi pembelajaran ini adalah sebagai media yang tidak mungkin mengganti peran guru, satu. Pesan yang kedua adalah bahwa ini seperti pisau. Jika pisau ini dimanfaatkan untuk hal yang positif, maka hasilnya positif. Tetapi justru sebaliknya, ketika pisau ini kita gunakan sesuatu yang hal negatif, maka akan berdampak kepada negatif. Itu digitalisasi atau itu teknologi. Jadi tergantung siapa penggunanya. Oleh karena itu penguatan akselerasi SDM dan literasi digital ini penting kita dorong bersama. Penting diupayakan, upgrading dan seterusnya. Gitu, Mbak. Saya kira kita sudah dapat memilah dan memilih mana hal yang perlu kita kerjakan, mana kita yang perlu kita dorong, dan perguruan tinggi juga sudah memfasilitasi semuanya dengan ada pendidikan literasi yang diberikan kepada mahasiswa dan dikenalkan kepada mahasiswa. Tentu sekali lagi itu harus didampingi atau peran dosen sangat penting di situ. Peran guru sangat penting di situ. Jadi semuanya itu meskipun kita sudah terpaku sama digitalisasi, jadi peran guru itu nggak pernah tergantikan. Nggak pernah tergantikan. Gitu. Oke, baik Bapak. Mungkin itu sudah kata terakhir dari kita ya Bapak, karena ini sudah pertanyaan terakhir dan juga sudah memberikan kesan dan pesan untuk mahasiswa di luar sana. Kalau kita itu tidak boleh terpaku, kita boleh terpaku kepada digitalisasi, akan tetapi digitalisasi itu tidak bisa menggantikan peran dosen dan juga pengajar di luar sana. Jadi kita harus tetap memperbaiki itu dan tetap belajar untuk menggapai masa depan. Ya, gitu. Betul. Baik pemirsa, pada FM Reborn kita sudah sampai di akhir talk show hari ini. Banyak pembelajaran berharga yang kita dapatkan tentang digitalisasi pendidikan. Dari tantangan hingga peluang yang bisa dimanfaatkan. Semoga apa yang kita sampaikan oleh Bapak Ahmad Fauaid MTHI menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya generasi muda, agar bisa mengambil peran dan menunjukkan pendidikan di era digitalisasi ini. Saya Sofiatur Aini mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh pemirsa.
Sampai jumpa dan sampai jumpa di talkshow berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.